Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 8 akan membahas tentang privasi dalam dunia digital. Kelompok kami terdiri dari Supriyatna Ginanjar, itu saya sendiri, kemudian ada Yuda Pangestu, dan ada Suherman. Oke, next. Definisi privasi. Privasi adalah cara orang lakukan untuk melindungi diri mereka dengan jalan membatasi akses orang lain kepada diri mereka untuk sementara. Dengan adanya privasi, seorang dapat menentukan bagi diri mereka sendiri mengenai kapan, bagaimana, dan sejauh apa informasi tentang diri mereka dibuka kepada orang lain. Dengan kata lain, user menganggap atau melibatkan orang-orang yang dianggap aman atau berbagi informasi privat melalui kanal media sosial atau lainnya. Selanjutnya, kebijakan privasi pada saat mendaftar aplikasi. Kebijakan privasi adalah pernyataan atau dokumen hukum dalam hukum privasi yang mengungkapkan beberapa atau semua cara untuk mengumpulkan, menggunakan, mengungkapkan, dan mengelola data dengan data pelanggan atau klien. Informasi dapat berupa apa saja yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, tidak terbatas pada nama, alamat, tanggal lahir, status perkawinan, informasi kontak, masalah ID, catatan keuangan, informasi kredit, riwayat kesehatan, dan niat untuk memperoleh barang dan jasa. Kebijakan privasi ini sangat diperlukan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti hack atau penyalahgunaan akun. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Suherman. Baik, terima kasih Kang Supriyatna. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan menjaga privasi dalam dunia digital. Jadi sebelum saya menjelaskan, saya akan sedikit mengulas tentang holahan. Jadi holahan ini pernah membuat alat untuk mengukur kadar dan juga jenis-jenis privasi yang terbagi dalam dua golongan. Tetapi kita menggunakan golongan yang kedua, yaitu keinginan untuk menjaga kerahasiaan diri yang berwujud dalam tingkah laku hanya memberi informasi yang dianggap perlu atau control of information. Jadi setiap orang itu mempunyai latar belakang atau daerah privasinya masing-masing. Jadi terkadang menurut kita atau menurut saya daerahnya privasi atau hal tabu. Tetapi untuk orang lain itu terkadang itu hal biasa aja gitu. Jadi tidak privasi menurutnya. Kemudian kita bisa menjaga privasi kita di dunia digital. Dalam hal ini kita harus menggunakan digital question kita atau kecerdasan digital yang kita miliki untuk memfilter semua data aplikasi yang kita pakai dan juga informasi-informasi yang mana saja yang ingin kita share ke publik atau dunia maya. Dan juga kita harus berhati-hati nih, aplikasi yang mana aja yang kita download ke HP kita atau ke PC, karena aplikasi-aplikasi ini tuh sangat berbahaya kalau keamanannya tidak jelas seperti itu. Kemudian next. Kemudian bagaimana mengontrol privasi kita? Yang pertama ada berhati-hati dalam memilih teman di media sosial. Jadi kita harus pintar-pintar untuk memfollow atau mengkonfirm teman-teman kita yang mana saja yang menjadi teman kita di media sosial. Kemudian yang kedua ada hindari link atau tautan yang tidak jelas. Jadi dalam bermedia sosial atau di digital kita tuh harus hati-hati, jangan sembarang mengklik link atau tautan, karena biasanya di dalam link atau tautan ini banyak scam-scam atau jebakan-jebakan untuk mengambil informasi kita. Kemudian gunakan sandi yang berbeda serta unik pada setiap akun media sosial agar sangat untuk orang yang memeretasnya itu agak sulit. Kemudian buat konten yang bijak dan bermanfaat. Kemudian mengatur fitur privasi. Jadi media sosial itu terkadang ada beberapa tahap untuk mengaktifkan fitur privasi ini. Jadi kalau membuka suatu profil, biasanya 2 kali konfirmasi. Kemudian jangan pasang sembarang aplikasi. Seperti yang tadi saya katakan, kita harus memperhatikan juga aplikasi-aplikasi mana saja yang penting dan juga aman untuk data pribadi kita. Kemudian koneksi yang aman. Jadi contohnya misalnya kalau dulu tuh ada di warnet atau di mana itu kita harus hati-hati dalam
masuk di dunia digital karena banyak scam atau banyak biasanya keylogger yang dipasang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, cukup dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kang Yuda. Tidak hanya itu, di sini kita juga ada contoh kasusnya. Contohnya kayak debt collector, puluhan debt collector, pinjol ilegal diringkus oleh polisi. Dalam melakukan aksinya, mereka ditugaskan untuk melakukan penagihan utang kepada debitur yang telat membayar. Yang pertama, melakukan penagihan langsung. Jadi didatangi dengan ancaman-ancaman apabila pinjaman ini tidak melakukan pembayaran dan akan dilakukan ancaman oleh bersangkutan. Kemudian cara penagihan kedua adalah secara tidak langsung atau online, baik melalui telepon dan juga media sosial. Parahnya, penagihan itu dilakukan dengan meneror peminjam dengan makian hingga mengirimkan gambar tak senonoh sehingga membuat stres para peminjamnya. Tidak hanya itu, para debt collector pun tidak segan-segan untuk menyebarkan data pribadi kita pada saat kita mendaftarkan. Di sini saya berpendapat dan dengan Herman, dengan Supriyatna, melihat contoh kasus di atas, kita dapat menyimpulkan dalam kasus pinjaman online ilegal telah terjadi pelanggaran privasi. Seperti mengirimkan foto porno dan tidak hanya mengirimkan foto pelaku juga mengancam melalui media sosial, kerabat dekat dan juga menyebarkan data pribadi. Maka dari itu kita harus menghindari aplikasi tidak jelas keamanan privasinya dan juga kita harus menghindari pinjaman online ilegal supaya tidak terjadi hal tersebut. Oke, terima kasih kepada Kang Herman dan Kang Yuda yang telah menjelaskan secara rinci dan jelas ya. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.